Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena dimanapun berada. Kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama. Sya'ban dalam bahasa Arab berasal dari kata syab yang artinya jalan di atas gunung. Kemudian Islam memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai waktu untuk menemukan banyak jalan demi mencapai kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat penting dalam kehidupan Muslim di Indonesia, karena selain menjadi bulan yang dekat dengan Ramadan dan sebagai bulan persiapan untuk menghadapi puasa, ada beberapa hal yang sering diperingati secara rutin setiap bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Selain malam nisfu Sya'ban, ada juga beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Dalam kitab Mada fi Sya'ban, karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menyebutkan, setidaknya ada 3 peristiwa penting yang berimbas pada kehidupan beragama seorang Muslim. 1. Peralihan kiblat. Peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' Kamil Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri setiap hari menghadap langit, menunggu wahyu turun perihal peralihan kiblat. 2. Penyerahan catatan amal. Salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban utama adalah bahwa pada bulan ini semua amal manusia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengutip sebuah hadits riwayat An-Nasai yang meriwayatkan tentang dialog Usamah bin Zaid dan Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu, semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah. Aku dalam keadaan puasa. Penyerahan amal yang dimaksud dalam hal ini adalah penyerahan seluruh rekapitulasi amal kita secara penuh. Walaupun menurut Sayyid Muhammad Alawi, ada beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu penyerahan amal kepada Allah selain bulan Sya'ban, yaitu setiap siang, malam, dan setiap pekan, dan ada juga beberapa amal yang diserahkan langsung kepada Allah tanpa menunggu waktu-waktu tersebut, yaitu catatan amal sholat 5 waktu. Penyerahan catatan rekapitulasi amal terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini, 2 malaikat pencatat amalan keseharian manusia, yakni Raqib dan Atid, menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam itu pula buku catatan-catatan amal yang digunakan setiap tahun diganti dengan yang baru. Imam Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat atau pertolongan. Menurut Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah memberikan sepertiga syafaat kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14, seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian, pada malam ke-15, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban inilah
Catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Turunnya ayat tentang anjuran bersolawat pada bulan Sya'ban. Juga diturunkan ayat anjuran untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Soy al-Yamani mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan solawat. Karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran solawat diturunkan. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al-Qastolani dalam Al-Mawahibnya, serta Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa ayat itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sahabat pena, mengetahui banyaknya keutamaan di bulan Sya'ban, mari kita sebagai umat Islam selalu berusaha memaksimalkan amal ibadah di bulan ini. Terima kasih. Semoga menambah manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.